Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mau praktek olah data menggunakan software ListRel. Jadi metode analisis datanya Structural Equation Modeling. Jadi contoh kasusnya kali ini adalah second order. Ada 63 indikator 4 pertanyaan, 63 indikator pertanyaan, 4 variabel, dan 449 responden. Jadi kalau kita lihat model penelitiannya seperti ini. Jadi ada 4 variabel, HRM practice, job satisfaction, employee value proposition, sama job performance. Ada 4 variabel. Tapi dari 4 variabel tersebut punya masing-masing dimensi. Kita bisa lihat nih, datanya seperti ini. Jumlah respondennya ada 449 responden. Skalanya ini dari 1 sampai 6. Biasa kan 1 sampai 5 ya skala Likert. Tapi ini 1 sampai 6. Ya, apa-apa. Jadi untuk variabel HRM practice disingkat dengan HRMP. Itu kalau kita lihat ada 3 dimensi ya. Dimensinya ada AEP, MEP, sama OEP. Nah, itu dia. Jadi untuk variabel ada 4 variabel. Untuk variabel HRMP ada 3 dimensi. AEP, MEP, sama OEP. Untuk variabel EVP itu Employee Value Proposition, itu ada 4 dimensi. Kalau kita lihat ada dimensi CS, dimensi CG, dimensi RF, sama EC. Nah, teman-teman, masing-masing dimensi ini ada indikatornya. Contoh dimensi CS ada 3 indikator pertanyaan. Dimensi CG ada 3 indikator pertanyaan. Dimensi RF ada 4 indikator pertanyaan. Sampai ke ini dia, sampai variabel job performance, JP. Itu dia ada 3 dimensi. Dimensi TP, CP, sama CB. Dimensi TP dia ada 5 indikator pertanyaan. Dimensi CP ada 8 indikator pertanyaan. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dari modelnya, ingin mencari pengaruh HRMP ke job satisfaction. Pengaruh HRMP ke employee. Pengaruh HRMP ke job performance. Pengaruh job satisfaction ke job performance. Pengaruh employee ke job performance. Ada juga pengaruh mediasinya, pengaruh nggak langsung. Pengaruh tidak langsung HRMP ke job performance melalui job satisfaction. Pengaruh tidak langsung HRMP ke job performance melalui employee. Itu namanya pengaruh nggak langsung atau mediasi. Hasil olah datanya gimana? Nih contohnya udah saya kerjakan. Pertama itu ada pengujian validitas sama reliabilitas untuk first ordernya dulu. Nah, itu dia. Jadi kita akan menguji validitas, reliabilitas yang first order, tahap yang pertama. Jadi itu kita menguji validitas, reliabilitas untuk indikatornya. Tuh, AIP 1, ada AIP 2, AIP 3, MEP, MEP 1, sampai banyak ya. Sampai CB 5. Nah, ini namanya pengujian first order. Jadi kita melihat validitas, reliabilitas dari indikator-indikatornya. Nah, gimana cara dapetin angka ini?
Jadi data yang ini teman-teman, nah ini dia, kan datanya nih. Ya ini semuanya di copy nih, semua data ini ya, sampai sini saja di copy semuanya ke bawah, dipindahkan ke dalam SPSS. Nah ini dia. Ini namanya data untuk first order. First order. Ya, semuanya itu ada 63 ya. Ini dia. Kemudian kita jalankan list relnya. Oke, internetnya dimatiin dulu nggak? Jangan hidup internetnya ini. Oke, nggak. Nah, kita tinggal import. Kita import data yang SPSS yang first order ini. Nah, ini dia kan datanya kan. Kita definisikan dulu. Kemudian pilih variable type, continue, apply, oke. Nah kan, kita save, kita beri nama, kita pilih output option .command ya. Oke, kita pilih oke. Nah, kita buka kode list relnya, udah saya buat kode first ordernya. Nah, ini baru tekan gambar orang lari. Sebenarnya ini gambarnya muncul ya. Nah, cuman gambarnya ini berserak. Kenapa? Karena jumlah pertanyaannya banyak banget, 63 tadi kan. Jadi memang gambarnya bawaan pabriknya seperti ini. Jadi kita nggak usah fokus ke gambar, yang kita fokuskan nilainya aja. Jadi nilai dari sini itu ringkasan perhitungannya ada di sini. Nah, nih. 0,9916, 0,9837. Ini kan namanya nilai standardized loading factor untuk menguji validitas. Dari mana nilainya? Kita bisa lihat di sini dia. Di bagian completely standardized. Bukan ini. Nah, ini dia. Completely standardized. Contoh AIP 1 nilainya 0,9916. Itu sama kan? AIP 2 0,9839. Sama. Sampai yang terakhir itu apa? Terakhir CB5. CB5 0.9172. Nah, sama. Oke ya, itu dia. Kemudian errornya dari mana? Errornya itu kita ambil dari sini. Nah, dari theta delta. Error AIP 1 0,0168. Ini kan? Sampai error CB5 0,1587. CB5, ada nggak CB5 sini? Nah, ini kan 0,1587 dah. Barulah dari sini dapatlah kita hitung SLF kuadrat, AV sama CR. AV sama CR tuh ngitungnya pakai rumus ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini rumusnya. AV sama CR. Intinya sekarang kita lihat mana tadi hasil tadi ya. Nah, di sini kita lihat nilai SLF-nya. Kalau di atas 0,5 berarti dia sudah valid. Kalau kita lihat semua nilai SLF-nya semua sudah di atas 0,5. Ini SLF nih yang saya tanda ini. Semua sudah di atas 0,5 berarti sudah valid nilai SLF-nya. Enak kopinya. Oke. Kemudian, nah nilai AV. Nilai AV ini dia per dimensi. Nah, AV itu dikatakan valid kalau di atas 0,5. Ya, kita bisa lihat nilai AV-nya semua di atas 0,5. Berarti sudah valid. Terus kita lakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai construct reliability. Nah, ini rumusnya. Intinya nilai construct reliability ini harus di atas 0,7. Oke, udah mantap. Semua sudah di atas 0,7, udah reliable.
Ini masih first order ya. Baru kita uji kelayakan model. Kita ambil nilai RMCA-nya, CFI-nya, EV-nya, NNFI. Dari mana? Di sini ada nilainya. Kelewatan, bentar ya. Ini dia kan. RMCA-nya nih kan, RMCA-nya 0,000 kan, RMCA-nya. Mana dia? Sorry, RMCA-nya bukan ini. Nilainya itu 0,000. Itu diambil dari mana? Dari sini. RMCA-nya nih root mean square RMCA 0,0 ya. CFI-nya 1, EV-nya 1 kan? Ya. NNFI-nya 1,0229. Ini dia pas ya. SRMR-nya 0,01546. Sama. Oke, berarti secara keseluruhan modelnya sudah fit. Tapi ini masih kasus yang first order. Nah, makanya dia ribet dia kalau second order. Kemudian baru masuk second order. Second order baru kita uji validitas masing-masing dimensinya. Nah, ini kan. Sekarang dimensinya nih ada AF, MEP variabelnya, HRMP. Untuk dimensi CS, CG, RF, EC variabelnya FVP. Nah, jadi datanya itu ada di sini yang second order. Nah, ini ada AF, MEP. Bentar ya. Nah, itu data itu bisa diambil dari sini. Yang dimensinya. Nah, ini dimensinya nih, semua di sini. Dimensi ini di-copy semuanya dipindahkan ke SPSS. Namanya data second order. Nah, dia. Ini dimensi-dimensinya nih. Baru jalankan list relnya, file, import, data ini dimensinya ya data second order. Kemudian data define data belum ya? Transformation data ini define. Kita definisikan dulu dalam continue. Kemudian kita simpan dalam bentuk dat2.conf. Oke. Nah, baru kita buka kode list relnya untuk second order. Nah, ini dia. Jadi kan di sini lihat nih kan, ya, pengaruh HRMP ke JS, pengaruh HRMP ke EVP. Nah, ini dia. Pengaruh HRMP ke EVP, pengaruh HRMP ke JS, pengaruh HRMP EVP JS ke JP. Nah, dia. Ya udah tinggal tekan tombol ulang lari, muncul seperti ini. Nah, ini dia. Ini kan pokoknya diringkas seperti tadi, nilai SLF-nya contohnya nih. Nah, ini untuk SLF ya, dari CS-nya 0,9054 dari CS-nya. Nah, ini kan dari CG-nya 0,7957. Nah, sama. Nggak ada beda, pokoknya dihitung-hitung dapatlah dia seperti ini dia. Nah, cek lagi SLF-nya, tapi sekarang yang masing-masing dimensi second order udah di atas 0,5 berarti udah valid. AV-nya di atas 0,5 udah valid. Construct reliability-nya di atas 0,7 udah reliable. Goodness of it-nya juga udah lolos. Kita cek lah misalkan goodness of it-nya di sini. Kan? Di atas kelewatan ya. Nah, ini dia. Untuk RMCA-nya yang mana? RMCA-nya nih 0,4415. Sama nggak? Sama kan? 0, tunggu. Ya, 0,04415. Sama ya? 0,0. Oke. CFI-nya 982, EV-nya 982. Nggak ada beda. Dan seterusnya. Nah, sekarang dari sini udah pas lah, goodness of it cocok. Baru ke pengujian hipotesis. Nah, ini kan model struktural kan. Kita bisa ambil yang ini, misalkan
Kita ambil aja yang model struktural. Nah, ini dia. Kita mau lihat apa? Estimate-nya bisa. Desimalnya mau berapa angka di belakang koma. Kita cek ya. Misalkan 4 angka. Mau kita zoom juga bisa. Kan? 0,575, 0,5551. Sama kan? Nggak ada beda nih. Ya kan? Ini tes t-value-nya nih. Lihat t-value-nya juga bisa. Ya udah nih, jadi kesimpulan hasilnya setelah diringkas seperti ini. Nah, dapat persamaan strukturalnya, semua hipotesisnya diterima, ya kan? R square-nya nilainya dari sini, R2 3266, 3081, R2-nya 3250. Kan? Baru pengujian mediasi ini menggunakan uji Sobel. Jadi kita menghitungnya dengan kalkulator mediasi seperti ini. Didapatlah hasil dari pengujian mediasinya seperti ini. Ya, selesai gitu aja. Jadi memang agak ribet sih. Ribetnya karena jumlah pertanyaannya banyak ini sampai 63 dan second order lagi. Jadi dia ngerannya dia harus pisah-pisah seperti itu.